Baik, kita akan bergabung bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA untuk kajian Kitab Fi Dhilalil Quran Kamis 9 Juni 2022. Kepada Buya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan ke halaman 776 alinea kedua sebelum alinea akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'u al-hawa an ta'dilu. Jangan engkau mengikuti hawa nafsumu sehingga engkau tidak berbuat adil dalam proses penegakan supremasi hukum, di mana ketika kita diminta memberikan kesaksian terhadap satu kasus atau perkara yang sedang diproses, maka di sini Tuhan melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu sehingga keadilan tidak bisa ditegakkan. Wala tatabi'ul hawa an ta'dilu. Wal hawa, sedangkan hawa nafsu itu sendiri bukan berarti hawa nafsu syahwat birahi, bukan hawa nafsu. Mungkin kita sih seringnya kalau hawa nafsu kan syahwat ya tidak juga. Al hawa di sini jadi wanahan nafsa anil hawa, menahan nafsa itu saya kira dari bahasa Al-Quran juga ya, menahan nafsu, wanahan nafsa anil hawa, artinya menahan nafsu dari hawa. Jadi hawa itu sendiri sunufun syatta, bermacam-macam jenis hawa nafsu itu. Dzukira minha ba'duha, antara lain kita sebutkan di sini ubudzat, ya, mencintai diri kita sendiri, egoisme, ya, mengutamakan, mementingkan diri sendiri adalah hawa. Wa hubbul ahl, juga mencintai keluarga, wal aqrabin, dan kerabat dekat, ya, hawa adalah juga hawa nafsu juga. Wal ataf 'alal fuqara, rasa kasihan kepada orang miskin. Mungkin yang tersangka orang miskin, sehingga ketika kita menjadi saksi ada rasa iba, kasihan melihatnya, sehingga kita memberikan kesaksian yang dapat meringankan hukumannya. Itu juga hawa juga, ya, termasuk hawa nafsu juga. Fi mautin syahadah, dalam wal hukum, dalam hal memberikan kesaksian dan mengambil keputusan juga hawa. Wa mujamalatul ghani, hawa, dan juga kita berbasa-basi kepada orang yang kita lihat orang kaya, konglomerat, sehingga lidah kita menjadi kaku, berbasa-basi, itu juga hawa nafsu, sama. Kemudian wa mudaratahu, hawa, dan juga membela, mendukung orang yang duitnya banyak, juga hawa nafsu, ya. Wa ta'assub lil ashirah, juga fanatik kepada keluarga, ya. Wal qabilah, fanatik dengan qabilahnya. Wal ummah, juga fanatik dengan umatnya, ya. Wa daulah, fanatik kepada negaranya. Wal watan, dan tanah airnya, itu juga semuanya hawa. Fi mawdi'i syahadah, dalam posisi ketika kita memberikan kesaksian, itu juga kalau kita mempertimbangkan membela saudara, keluarga, dan sebagainya, juga hawa nafsu juga, dan sebagainya, hawa. Wa karahatul ada, kebencian kepada musuh, juga hawa nafsu juga. Walau kanu a'da ad-din, sekalipun mereka musuh agama, ya, karena kita membenci mereka sehingga kesaksian kita memberatkan hukuman atas mereka, itu juga hawa. Jadi gimana? Ya, apa adanya saja yang dituntut kita memberikan kesaksian secara objektif.
Anda hanya menyatakan kesaksian apa yang Anda lihat sebenarnya, itu saja kepercayaannya, nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Nah ketika bergeser dari itu adalah hawa nafsu juga, ya, pembelaan kepada keluarga dan sebagainya. Itu ya, mutinu syahada wal hakum hawa wa ahwa syatta, dan hawa nafsu yang bermacam-macam, asunuf jenisnya, wal alwan dan warnanya, kulluha mimma yanhallahu alladzina amanu, itu semuanya dilarang oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Anita athur biha, jangan sampai kita terpengaruh dengan hawa nafsu semacam itu. Jangan terpengaruh karena yang tersangka orang kaya kita kurang enak. Jangan terpengaruh melihat tersangkanya orang miskin, orang gembel, akhirnya kita kasihan. Itu juga sama. Pokoknya berikanlah kesaksian apa adanya secara benar, objektif, tidak lebih tidak kurang, sehingga supremasi hukum bisa ditegakkan sebenar-benarnya. Itu persoalannya. Wal'udul anil haqi, dari kita menyimpang dari kebenaran, wasiddiqan kejujuran, tahta ta'thiriha, di bawah pengaruh perasaan-perasaan semacam itu. Akhir dan akhirnya yaji'u tahdid wal indar. Di sini datanglah peringatan dan ancaman dari Allah, wal wa'id, dan termasuk juga ancaman, ya, min tahrifi syahada, untuk dari apa saja yang kita lakukan yang nanti sifatnya distorsi terhadap kesaksian. Jangan kita melakukan distorsi terhadap kesaksian, apa adanya. Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak ya bilang tidak, nggak usah dibikin-bikin. Mungkin malam Jumat kemarin saya teringat di kitab Kifayatul Akhyar, kitab fikih yang populer di kalangan pesantren, tapi adanya itu di hamish, ya, al-hawamish, di hamish, kalau kita namanya footnote atau catatan kaki. Untuk menghindari jangan sampai hukuman fisik seperti potong tangan, rajam, itu jangan sampai terjadi, karena bagaimanapun pertimbangan kemanusiaan. Kata kitab Kifayatul Akhyar itu, apabila orang yang tersangka itu diduga kuat melakukan pertobatan atas dosa-dosanya, maka diminta saksi tidak memberatkan sampai tangannya dipotong, sampai dirajam, diselamatkan. Maka dianjurkan untuk tidak memberikan kesaksian yang memberatkan. Silakan dicek di di kitab Kifayatul Akhyar, ya, babul hudud, di situ ada. Nah ini sepertinya fikih itu memberikan peluang, ya, kepada distorsi terhadap kesaksian karena kasihan. Nah ini di sini jelas-jelas tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu, wala tattabi'u al-hawa anta'dilu, jangan sampai engkau mengikuti hawa nafsu sehingga keadilan tidak bisa ditegakkan. Jadi apa saja secara objektif. Memang sangat sulit, ya, kita memberikan kesaksian secara objektif, ya, ketika yang tersangka itu ada kaitan dengan kita. Jujur, ini ada pertarungan dalam diri kita sendiri antara berbuat jujur, mengatakan yang jujur, atau kita mencoba untuk membela karena dia saudara kita. Ini perjuangan yang sangat berat sekali, ya. Kejujuran itu sangat berat sekali, terutama yang menyangkut apalagi orang tua, iya. Tetapi juga saya ini kesaksian dalam proses pengadilan. Kita mencoba untuk mendefinisikan kejujuran dan kebohongan. Kalau kita melihat referensi dari kitab-kitab fikih umumnya, yang disebut bohong itu adalah ma yukhaliful waqi', yang bertentangan dengan realita, itu bohong. Nah sekarang Pak Tato, bapaknya dicari Belanda,
kadang dia terlibat sebagai Hizbullah, ya. Dan Pak Tato tahu bapaknya ngumpet di apa bahasa Indonesia para di atas plafon lah gitu. Kata Belanda, mana bulah, mana Hizbullah bapak kamu. Kata Pak Tato, Tuhan Belanda, bapak saya lagi di sawah, baru keluar. Akhirnya Belanda pergi ke sawah mencari bapaknya Pak Tato. Pertanyaannya, apakah Pak Tato berdosa? Ya, kalau definisinya mayukhaliful waqi', berdusta. Saya ingin mengatakan itu bukan dusta. Kenapa bukan dusta? Pak Tato tega bilang sama Belanda, bapakku sembunyi di plafon, lalu dibunuh Belanda. Karena ini di luar kasus pengadilan dan tidak ada yang menyumpah. Kesaksian kan disumpah dulu, maksudnya adil. Nah, jadi gimana supaya ini tidak termasuk kebohongan? Maka definisinya adalah mesti ditambah kalimat supaya betul-betul eksklusif. Maknanya menjadi eksklusif, yaitu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita untuk kepentingan pribadi. Kalau kepentingan untuk negara, nggak dosa juga. Kayak diplomat itu kan dibayar oleh negara untuk berdosa di negeri orang, untuk mencari sahabat, untuk membangun kerjasama dunia. Ya tidak bisa harus mengatakan apa adanya. Apakah itu dusta? Selagi di situ tidak punya kepentingan pribadi untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kita katakan bukan kedustaan. Nah, kalau seandainya ada kepentingan pribadi, itu bernamanya kebohongan, ya. Jadi kalau untuk kepentingan yang lebih luas lagi, kepentingan bangsa, negara dan sebagainya, orang tua, nah itu bukan kedustaan namanya. Itu masih ada kata tambahan, bukan hanya ma yukhaliful waqi' saja, supaya secara eksklusif lagi maknanya. Saya kira itu seperti itu. Kemudian akhiran, yaji'u tahdid wal indar wal wa'id min tahrif syahadah wal i'rad an hadha tawajjuh fiha, dan juga ancaman terhadap orang yang berpaling dari menyampaikan kebenaran. Wa in talwu tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Apabila engkau melanggar, apabila engkau berpaling, apabila engkau bergeser dari garis kebenaran, fa innallaha kana bima ta'maluna khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengerti apapun yang engkau lakukan. Kalimat innallaha kana bima ta'maluna khabiran itu artinya Allah sangat mengerti apapun yang engkau lakukan. Di sini ada komentar ancaman dan peringatan dari Tuhan kepada mereka yang melakukan distorsi dalam proses hukum. Di mana ancamannya? Apabila engkau menyimpang, maka Allah maha mengerti apapun yang engkau lakukan. Kalimat ini kalimat ancaman, bukan kalimat biasa. Ini yang dijelaskan oleh Syed Qutb. Kalimat ini innallaha kana bima ta'maluna khabira adalah kalimat ancaman, bukan kalimat berita biasa, bukan jumlah khabariyah biasa, tapi dimerupakan ancaman. Saya akan mengatakan kepada Pak Ibnu, silahkan kau lakukan sesuai kehendakmu, tapi ketahuilah nanti ya akan ada tindak lanjut. Macam gak nih? Iya. Apapun yang kau lakukan, Allah sangat mengerti sekali. Ini kalimat ancaman, artinya hati-hatilah bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya Allah ketahui.
dan Allah mengerti kenapa engkau melakukan distorsi terhadap satu proses hukum. Itu adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Oke. Wa yakfi an yatadhakkarul mu'min anallah khabirum bima ya'malu. Dan cukup sekiranya kita menyadari saja bahwa Allah Maha mengerti, khabir itu Maha mengerti ya. Apa saja yang kau lakukan, yastashira madza wara'a hadza min tahdid, ya, khatir, ya, supaya menimbulkan atau menumbuhkan rasa, ya, dapat merasakan ada apa di belakang ancaman seperti itu. Pokoknya Allah tahu semua apa yang kamu lakukan, yartajifu lahu kiyanuhu, yang kira-kira bisa menggetarkan tubuhnya, bisa gemetaran, ya. Saya tidak mengatakan saya akan memukul kamu. Cukup saya bawa golok. Pak Edi, apa ini? Saking pinternya, itu mah golok namanya, yang nggak paham namanya. Iya. Jadi ancaman itu tidak mesti dengan verbal yang kasar ya. Apa ini? Awas, hati-hati. Nah itu. Bahkan kadang-kadang dengan sudut pandangan, sudut mata saja kita harus mengerti bahwa orang itu sedang dalam keadaan marah. Ya, tidak mesti harus bentak-bentak. Dengan kerlingan matanya saja kita harus paham kalau kita punya perasaan yang halus. Ini diminta liyastash'ira, supaya kita punya perasaan apa di belakang ancaman tadi, yartajifu lahu kiyanuhu, sehingga menyebabkan tubuhnya bergetar. Faqad kana Allah yukhatibu bihadzal Qur'an, berbicara Tuhan dengan Quran ini kepada siapa? Al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Ya, tidak usah dikatakan jelas-jelas. Bahkan kalau saya memperhatikan, Allah mengancam, tapi kita ini nggak paham itu ancaman, menyepelekan. Apa itu? Ketika Allah mengatakan la in syakartum la azidanakum, kalau kamu bersyukur ku tambah. Wala in kafartum, kalau kamu kufur terhadap nikmat yang kuberikan kepadamu, Allah tidak mengatakan la u'adzibanakum, tidak. Kalimat itu sempurnanya begini, wala in kafartum la azidanakum, wala in kafartum la u'adzibanakum inna azabi lasyadid. Jadi la u'adzibanakum azaban syadida. Begitu jelas, wala in kafartum inna azabi lasyadid, azabi lasyadid. Saya bukan sekali dua kali mendengarkan orang menafsirkan Al-Quran, itu kan kufur nikmat, hanya sekedar kufur nikmat, bukan kufur tidak percaya Tuhan, tapi sekedar kufur nikmat. Bayangkan, inna adzabi lasyadid, siksaku bersangatan, siksaku sangat keras, dibilangnya hanya sekedar. Jadi dikiranya kalau orang kufur nikmat tidak disiksa gitu. Aneh kan? Aneh enggak? Aneh di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.